Halo guys, welcome back to RTVCL and Facts YouTube channel. Sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan kita pada saat ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Langsung saja, saat ini saya akan membahas mengenai analisis regresi berjenjang menggunakan aplikasi SPSS. Namun yang harus kalian ketahui teman-teman, SPSS ini adalah sebuah perangkat software yang digunakan untuk menganalisis data statistik seperti akan kita lakukan pada saat ini, menganalisis data regresi secara sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa sih analisis regresi itu? Analisis regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel dan untuk membuat prediksi atas hubungan masa depan antara dua variabel tersebut. Dan berikut ini langkah-langkah yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menganalisis data regresi ya teman-teman. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari data yang akan kalian olah terlebih dahulu. Setelah kalian cari dan kalian dapat, kalian tinggal ekstrak dan buat filenya. Yang ketiga, kalian tinggal download dan sediakan aplikasi SPSS. Yang keempat, kalian tinggal salin dan ekstrak data tersebut ke SPSS. Yang kelima, kalian atur data yang akan kalian analisis. Yang keenam, lakukanlah analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketujuh, kalian tinggal dapatkan output dan hasil dari analisis regresi yang kalian lakukan. Yang kedelapan, kalian tinggal save dan simpan data yang telah kalian analisis. Dan berikut ini adalah video tutorial buat kalian menerapkan langkah-langkah ini ya teman-teman. Check this out. Oke guys, sekarang kita lanjut. Nah, berikut ini adalah penerapan dari langkah-langkah yang tadi yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman ya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari datanya terlebih dahulu. Terserah teman-teman mau cari datanya di mana saja sesuai dengan sumber referensi yang telah kalian percayakan. Tapi di sini saya akan mengambil data di BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan cara pertama untuk mengambil datanya, kalian tinggal masuk saja pada halaman Google website kalian seperti ini yang tertampil pada layar. Kalian selanjutnya tinggal ketik saja Badan Pusat Statistik di tempat pencarian kalian seperti ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja. Nah, ini dia, kalian klik saja pada Badan Pusat Statistik pada yang tertimbul pada bagian pertama ini. Kalian klik saja. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada websitenya ya teman-teman. Ini adalah website resmi dari Badan Pusat Statistik. Di sini semua datanya lengkap, kalian tinggal ambil saja data apa yang akan kalian analisis, baik data social and population, economic and trade, agriculture and mining, semua ada di sini teman-teman. Dan di sini saya akan mengambil data tingkat kemiskinan. Teman-teman bisa mengambil data tingkat apa saja. Saya akan mengambil data tingkat kemiskinan. Kalian tinggal ketik saja kembali pada kanan atas kalian tingkat kemiskinan seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal search atau kalian tinggal cari data tingkat kemiskinannya. Dan selanjutnya di sini sudah terbuka teman-teman tingkat kemiskinan, data-datanya yang mana saja. Kalian tinggal pilih, tapi di sini saya akan mengambil data yang lebih terpublikasi pada kontennya. Kalian tinggal pilih saja data yang publikasi seperti ini. Terserah kalian mau pilih apa saja, di sini banyak ya teman-teman, baik data terpublikasi, metadata, semua ada di sini resmi. Berita resmi statistik semua ada di sini ya teman-teman. Kalian tinggal klik saja. Selanjutnya kalian tinggal pilih wilayah. Kalian pilih wilayah, terserah kalian pilih wilayah apa saja. Tapi di sini saya akan mengambil wilayah Sulawesi Utara. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal cari kembali. Kalian tinggal search kembali. Untuk kalian mengambil data tingkat kemiskinan ada Sulawesi Utara. Dan kalian tinggal, ini dia kita sudah terhubung atau kita langsung tertampil pada layar kalian. Kalian tinggal pilih data tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada tahun apa saja, tahun 2016, 13, 2018, 2015, semuanya ada di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil data pada tingkat kemiskinan Sulawesi Utara tahun 2021. Dan kalian tinggal klik saja analisis yang disajikan dalam publikasi seperti ini. Kalian tinggal klik saja untuk kalian masuk mengambil datanya. Ini dia. Nah, ini dia datanya teman-teman. Kalian tinggal ambil saja. Dan langkah yang harus kalian lakukan untuk mengambil datanya, kalian tinggal download publikasinya seperti ini. Jika diminta email, kalian masukkan email kalian. Terserah kalian memasukkan email kalian yang apa atau yang mana saja. Selanjutnya kalian tinggal klik download untuk kalian mengambil datanya. Nah, ini dia teman-teman, proses dalam mendownload datanya. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal scroll dan cari semua data yang ada di sini untuk kalian analisis. Terserah kalian mau pilih yang mana saja. Tapi di sini saya akan mengambil data yang sudah saya akan analisis terlebih dahulu, yaitu data pada tanggal 54. Nah, ini dia.
seperti yang tertampil pada layar teman-teman. Tabel 6.2 presentasi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga tahun 2021. Dan ini dia tabel untuk datanya akan kita analisis nanti. Terserah kalian pilih yang mana saja. Tapi sebelum kalian ekstrak ke SPSS, kalian jangan lupa ya teman-teman buat ekstrak terlebih dahulu ke tempat file yang lain. Tapi di sini saya akan mengekstrak terlebih dahulu ke aplikasi Excel. Dan selanjutnya kalian tinggal save. Selanjutnya kalian tinggal input datanya ke SPSS. Nah, ini dia tampilan data yang sudah saya ekstrak ke Excel ya teman-teman. Data yang kita ambil tadi di BPS atau Badan Pusat Statistik. Dan data ini saya sudah save untuk nantinya saya akan input ke SPSS. Dan langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah kita langsung saja ke SPSS. Teman, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini saya sudah masuk pada aplikasi SPSS-nya seperti pada gambar layar kalian teman-teman. Dan sekedar informasi, saya pakai SPSS 2 versi 26. Dan untuk tampilan SPSS ini kalian punya dua tampilan. Yang pertama untuk data view. Data view adalah buat kalian yang ingin menginput datanya ke SPSS. Dan untuk variable view buat kalian yang ingin membuat data terbaru untuk kalian buat atau analisis di SPSS. Dan langsung saja buat kalian yang masih bingung cara untuk mengekstrak datanya ke SPSS, kalian tinggal pergi saja di kiri atas kalian seperti ini, klik saja file. Kalian tinggal cari saja nama file yang telah kalian simpan tadi, seperti saya sudah buat di Excel tadi. Saya sudah menamakan presentasi rumah tangga miskin dan tidak miskin tahun 2021. Kalian tinggal klik saja open untuk kalian menunggu datanya diekstrak sebelum datanya terekstrak terlangsung ya oleh SPSS ya teman-teman. Setelah kalian menunggu seperti ini, datanya sudah ada teman-teman. Kalian tinggal klik OK dan datanya akan langsung masuk atau datanya akan langsung terekstrak langsung ke SPSS. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita akan melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, kalian klik saja analis pada bagian toolbar atas kalian seperti ini. Kalian klik regression, selanjutnya kalian klik linear ya teman-teman. Linear seperti ini. Nah, saja kalian masukkan saja data yang akan kalian analisis. Dan untuk yang akan saya analisis ini untuk data V2 untuk keterangan data tidak miskin, kalian masukkan saja ke data dependent. Dan untuk V3 adalah keterangan data miskin, dan kalian masukkan saja ke data independent seperti ini. Setelah kalian masukkan, kalian tinggal klik OK saja seperti ini teman-teman. Nah, ini dia datanya teman-teman. Hasil dari analisis regresi yang telah kita lakukan seperti yang tertampil pada layar tampilan teman-teman. Dan ini juga merupakan bagian dari salah satu tampilan SPSS untuk bagian output atau hasilnya setelah kalian menganalisis data yang kalian ambil tadi di BPS, seperti yang kita ambil tadi di BPS. Nah, di sini kita sudah memiliki semua data hasil dari analisis yang kita lakukan. Kalian tinggal pahami saja analisis data yang kalian lakukan, ini dia hasilnya seperti apa. Tapi jika teman-teman masih belum memahami hasil dari analisis yang kalian lakukan, saya akan menjelaskan secara satu persatu. Semoga kalian bisa memahami, karena saya juga berusaha untuk memahami, karena kita semua di sini sama-sama untuk belajar. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah variable entered and removed. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai variable entered and removed, yang kita ketahui adalah variabel terikat dan bebas. Dimana di sini yang kita ketahui untuk variabel bebasnya adalah V3 dan untuk variabel terikatnya adalah tidak miskin. Dengan demikian, model 1 adalah variabel entered V3, variabel removed kosong, method atau metode ada enter, A dependent variable tidak miskin, dan B all requested variables entered. Yang kedua adalah model summary. Model summary atau model ringkasan ini menjelaskan kepada kita mengenai besarnya nilai korelasi hubungan sebesar 0,196 dan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dan untuk R dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,038. Dengan demikian, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat berhubungan erat dengan data yang ada di dalamnya. Seperti ini model summary-nya dengan model 1 untuk R, 1,196, R square-nya adalah 0,038, adjusted R square adalah min 0,282, untuk STD error
of the estimate adalah 10,3446 dan dengan A predictors konstan adalah V3. Selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai ANOVA ya teman-teman, atau tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini akan menjelaskan kepada kita apakah ada pengaruh nyata secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, dari output terlihat pada F hitungan ini ya teman-teman, kita dapat hasil 120 dengan signifikan adalah 752. Dengan demikian, jika hasil dari signifikan per probabilitas adalah 752 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pada nilai yang akan kita analisis. Nah, pada ANOVA ini dia, kita bisa lihat ya teman-teman, pada model 1 untuk regression untuk sum of squares kita dapat 12,700, DF-nya kita dapat 1, mean square-nya kita dapat 12,700, dan F kita dapat 120, dan untuk SIG atau segmentasinya kita dapat signifikannya kita dapat 752. Dan untuk residual sum of squares-nya kita dapat 318,545, DF-nya kita dapat 3, mean square-nya kita dapat 106,182, F-nya kosong, SIG-nya atau signifikannya kita dapat kosong. Dengan total dari sum of squares untuk regression dan residual kita dapat 331,245, dan untuk regression dan residual untuk bagian DF kita dapat 4 dari 1 ditambah 3. Dengan demikian A dependent variable tidak miskin dan B predictors adalah konstan dari V3. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, saya akan membahas pada tabel yang terakhir atau pada tabel koefisien. Pada tabel terakhir ini atau pada tabel koefisien ini, kita bisa lihat pada kolom B dengan nilai konstanta positif yang ada pada tabel ini yaitu 25,064, menunjukkan pengaruh positif antara variabel independen, dan bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar naik dan terpenuhi. Seperti yang kalian lihat pada layar kalian, dengan regresi X negatif yang didapatkan sebesar min 184, menunjukkan nilai X mengalami kenaikan satu satuan dan akan mengalami peningkatan 0,-184 atau sebesar 18,4%, seperti yang kalian lihat ini. Dan koefisien ini kita bisa jelaskan kembali mengenai model 1. Untuk konstan unstandardized B kita dapat 25,064, koefisien STD error kita dapat 15,352, standardized kita dapat standardized koefisien beta 0 atau kosong. Untuk T kita dapat 1,633, untuk SIG kita dapat 0,201, dan untuk V3 untuk unstandardized B kita dapat min 184, untuk koefisien STD error kita dapat 0,532, dan untuk standardized koefisien beta kita dapat min 196, dengan T yang kita dapat adalah min 346, dan SIG kita dapat 0,752. Dengan demikian A dependent variable tidak miskin. Nah, berikut ini teman-teman adalah hasilnya seperti yang sudah kalian lihat. Saya sudah juga jelaskan secara sedikit. Semoga teman-teman bisa memahami video tutorial ini untuk membantu teman-teman dalam memenuhi tugas analisis regresi teman-teman. Saksikan terus video-video selanjutnya dalam kalian mendapatkan tutorial-tutorial terbaik dalam menyelesaikan tugas kalian. Demikian dari presentasi dan video saya. Terima kasih.